Kerja jadi TKI di luar negeri itu tidak selalu berjalan dengan mulus, tidak sesuai brosur yang katanya gajinya 50 juta. Karena apabila kalian sudah di tempat kerja kalian akan menghadapi persoalan-persoalan yang sangat rumit. Seperti contoh, gaji yang tidak sesuai, perlakuan dari bos yang kasar. Di video kali ini aku akan bagikan ke teman-teman langkah-langkah bagaimana sih apabila kalian menghadapi situasi yang kurang mengenakan di tempat kerja kalian. Nah, buat teman-teman yang bekerja di Jepang atau bahkan yang ingin berangkat kerja ke Jepang, apabila di sini nanti kalian diperlakukan dengan tidak adil, sebenarnya itu bisa dilawan atau enggak? Jawabannya ya bisa banget ya. Harus dilawan, jangan sampai kalian pasrah atau bahkan kabur. Nah, di sini aku akan ngasih langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, yaitu simpan bukti. Ya, catat semua pelanggaran, simpan foto, video, pesan, atau rekaman bukti yang sangat penting banget ya. Jadi, simpan bukti supaya apabila kalian ingin melapor, kalian itu punya catatan atau bukti yang memperkuatkan permasalahan kalian. Yang kedua itu komunikasi dulu. Nah, jadi apabila memang terjadi masalah, itu lebih baik dikomunikasikan ya. Memang komunikasi itu memang memerlukan waktu yang sangat lama, tapi kalian harus bersabar ya. Jadi minta penyelesaian masalah dengan baik, supaya tidak terjadi kalian kabur atau bahkan nanti kalian dipulangkan karena membuat masalah. Jadi kalian dapat masalah, malah kalian yang dipermasalahkan. Jadi berkomunikasilah dengan baik. Yang ketiga yaitu hubungi penanggung jawab. Nah, kalau di Jepang, kalau kamu magang itu lapornya ke OTIT. Nah, kalau kamu SSW, hubungi organisasi dukungan support atau TSK, karena wajib bantu kamu. Jadi di Jepang itu ada penanggung jawabnya ya. Jadi tidak sembarangan kalau kerja ilegal itu sebenarnya di sini itu kalian dilindungi badan hukum dan ada penanggung jawabnya. Jadi apabila kalian nanti dapat masalah itu kalian akan dipertemukan dari bos kalian dan pihak Kumiya ini atau pihak audit atau pihak yang berwenang ini itu menjadi penengah. Jadi kalian harus berkomunikasi bagaimana sih cara menyelesaikan masalah supaya dari pihak kalian dan pihak bos kalian itu menemukan solusi, win-win solusi yang baiknya seperti apa. Jadi komunikasi itu penting. Nah, yang keempat, minta bantuan ke KBRI atau KJRI. Nah, kalau situasinya makin parah, apabila udah dikomunikasikan dan kalian menyertakan buktinya ke pihak penanggung jawab kalian, itu kalian tunjukkan bukti dan kalian berkomunikasi dan ternyata tidak ada masalah. Nah, yang keempat ini kalian lapor aja ke KBRI, serahkan buktinya, terus kalian juga bilang, kalau kami sudah berkomunikasi dengan pihak bos dan penanggung jawab kami, ternyata itu tidak ada solusinya. Nah, jadi kalian jangan kabur dulu, kalian selesaikan di KBRI. Karena nggak mungkin kalau kalian mengalami perlakuan yang tidak adil, terus kalian punya bukti, kalian dibiarkan gitu, tidak mungkin. Kalian datang ke KBRI saja. Nah, terus yang kelima yaitu gabung ke serikat buruh di Jepang. Ya, jadi di sini tuh banyak sekali komunitas ya di Jepang ini. Jadi kalian gabung di situ, kalian berdiskusi, kalian cari teman baru, bagaimana sih cara menyelesaikan masalah ya. Jadi ya, apabila terjadi masalah ya komunikasikan, itu yang terpenting ya. Dan apabila memang semua yang aku sebutkan tadi tidak ada solusinya, apabila keadaan darurat, kalian itu telepon aja polisi Jepang ya. Apabila kalian diperlakukan secara sangat-sangat kasar ya, kalian hubungi aja telepon Jepang. Nomornya itu
cuma 110, jadi telepon aja. Nah, di sini tuh pentingnya komunikasi bahasa Jepang ya. Jangan biarkan dirimu atau kalian itu atau teman kalian itu ditindas di sini ya. Kita tuh punya hak ya di sini. Kita bekerja ya, haknya ya kita mendapatkan gaji, terus kewajiban kita ya bekerja sesuai dengan gaji yang kita terima. Jadi di sini tuh pentingnya tahu gaji, tahu pekerjaan, tahu bidang pekerjaan sebelum berangkat supaya permasalahan-permasalahan seperti ini tuh tidak terjadi. Karena mirisnya tuh, kenapa kejadian ini tuh bisa terjadi? Karena banyak sekali orang Indonesia yang ingin bekerja di Jepang itu, dia itu tidak paham dengan bidang pekerjaannya. Ya, sebenarnya itu yang dibenerin itu dari awalnya dulu, proses awalnya dulu. Dari proses pemberangkatannya dulu. Jadi, pahami dulu kontrak kerjanya, bidang pekerjaannya. Terus apabila ada senpai di sana itu tanyakan senpainya di sana gimana sih pekerjaannya sebelum berangkat. Karena rata-rata itu proses memang kerja ke Jepang itu sangat lama, bisa kurun waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, si orang yang ingin proses ini itu ingin cepat berangkat. Nah, itu tuh permasalahan yang pertama tuh itu kuncinya itu. Ingin cepat berangkat, tidak cari tahu, yang penting bisa berangkat aja dulu kerja ke Jepang. Pekerjaan apapun diambil. Nah, itu tuh permasalahannya. Karena kalian itu apabila di sini itu bisa jadi pekerjaannya itu berat. Nah, kalian di sini dapat masalah. Nah, disitulah sebenarnya itu yang dibenerin tuh proses pemberangkatannya dulu. Nah, di sini aku sedikit mau berkomentar. Kenapa sih kejadian permasalahan TKI itu sekarang yang di Jepang itu sangat banyak. Bahkan setiap bulan, setiap minggu itu pasti ada. Kenapa? Karena sekarang itu dari tahun 2023 sampai 2025 itu banyak sekali pekerja Tokute Gino di Indonesia. Nah, di sini aku bukan mau menyalahkan ya, tapi proses pekerjaan Tokute Gino di Indonesia itu program mandiri dan semua orang bisa berangkat ke sini tanpa pendidikan, tanpa penjelasan. Jadi mereka itu prosesnya sangat cepat. Tanda tangan kontrak, berangkat ke sini. Beda dengan program magang. Kalau program magang itu sebelum berangkat itu dikasih pendidikan selama 2 bulan. Di situ tuh dikasih pengetahuan tentang kehidupan di Jepang, tentang pribadian di Jepang, tentang budaya di Jepang, jam kerja di Jepang itu dikasih tahu. Nah, kalau yang Tokute Gino ini beda karena mandiri. Nah, itu menurut pendapatku sendiri. Jadi proses awalnya dulu itu diperbaiki supaya tidak terjadi hal seperti ini. Oke, mungkin ini aja yang ingin aku sampaikan video kali ini. Jadi apabila teman-teman memang saudara kalian atau teman kalian mendapatkan masalah atau bahkan kalian mendapatkan masalah, jadi solusinya yang aku sebutkan di video kali ini. Apabila emang penjelasanku kurang, nanti aku taruh deskripsi di bawah tentang cara penyelesaian masalah. Dan apabila memang kalian dapat masalah atau teman kalian dapat masalah, silahkan tulis kolom komentar di bawah. Nanti akan aku backup, akan aku bantu sebisaku, semampuku. Ya. Oke, videonya aku akhiri. Thank you.